Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita Kitab Al-Minan Al-Kubra karya Imam Asy-Sya'rani, dan kita sampai kepada halaman 147. Wa mimma manallahu tabaraka ta'ala bihi alayya ma'rifati bimudawati man ra'aituhu yatasaqqatu idza sa'alallahu ta'ala syai'a walam yu'tihi al-haqqu lahu. Termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada saya, kata Imam Sya'rani, adalah pengetahuan saya cara mengobati orang yang saya lihat senantiasa berkeluh kesah, marah jika minta kepada Allah sesuatu kemudian tidak diberikan oleh Allah kepada dirinya. Sawa'un kana dzalika fi haqqi nafsihi aw ghairihi, baik permintaan itu untuk dirinya atau untuk orang lain. Biasa dalam hidup ini kita meminta tidak langsung diberi oleh Allah. Kadangkala ditunda atau kadangkala memang tidak diberikan di dunia ini oleh Allah. Katanya, orang kalau suka berkeluh kesah seperti ini, dengarkan, ini adalah obatnya. Fa inna su'al adabi ma'allahi tabaraka wa ta'ala la yahtamiluhu muhibbun lillahi azza wa jalla abada, bal yarahu kufran billahi jalla wa ala. Karena su'ul adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jelek perangai, meminta kemudian marah atas permintaannya kadang nggak diberikan oleh Allah, itu bukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang yang betul-betul cinta kepada Allah. Bahkan inilah yang sungguhnya dilakukan oleh orang yang ingkar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Sya'rani mengatakan, fa idza sami'ta ya akhi ahada yaqulu qad sa'imtu wa na'atullah ta'ala fi syai'il fulani fala yu'tihi li. Kalau engkau mendengar, wahai saudaraku, mendengar seseorang berkata, aku udah bosan, aku telah minta kepada Allah tapi ternyata nggak dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakul lahu, katakan kepada orang yang mengatakan seperti itu, anta hurun aw abdun, kamu ini orang yang merdeka bebas atau anda ini adalah seorang hamba. Fa in qala, jika orang itu menjawab ana hurun lastu bi abdin lahu, saya adalah orang merdeka, saya adalah orang bebas, bukan hamba baginya, bagi Allah. Fakul lahu, katakan kepada orang itu, kafata ya aduwallah, sungguh wahai musuh Allah engkau kafir. Wa in qala ana abdun, tapi kalau dia menjawab saya adalah hamba, fakul lahu, katakan kepadanya, fa idzan al abdu laisa lahu ma'a sayyidihi ikhtiyar, innama yad'u sayyidahu ubudiyatan wa izharan lil faqri wal hajah wa sayyiduhu yaf'alu ma yasha. Kalau memang Anda adalah seorang hamba, maka Anda tidak memiliki pilihan apapun dari Tuhan Anda. Ketika engkau meminta kepada Tuhan Anda dengan penuh kekhusyuan dan menampakkan kebutuhan dan hajat Anda, itu tergantung kepada Tuhan Anda mau memberikan apa kepada diri Anda. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau kita masih mengaku sebagai hamba Allah, maka tidak boleh kita dalam hidup ini kemudian gelisah, larut dalam kegelisahan, kemudian marah terhadap apapun yang tidak Allah berikan kepada kita ketika kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh, katanya. Fa'ilam yaja'anil i'tirad, kalau dia masih belum bisa kembali berpaling dari Allah, fakullahu, katakan kepada dia, amutahimun rabbaka fi kamali hikmatihi wa ilmihi bi ahwali ibadihi am ghairu muttahim. Kamu ini ragu terhadap kesempurnaan Tuhanmu dalam bijaknya dan dalam pengetahuannya terhadap keadaan hamba-hambanya, ataukah Anda tidak ragu? Fa in kunta muttahiman lahu fi dzalika fa anta kafir. Kalau engkau ragu, engkau itu masih menyangka Allah itu tidak bijak, Allah itu tidak tahu terhadap kondisi Anda, fa anta kafir, Anda adalah kafir. Wa in kunta ghaira muttahimin fa 'alaika bisyukri ala man'ihi laka min hududi nafsika. Tapi kalau kamu memang tidak ragu, maka wajib bagimu mensyukuri apapun yang Allah takdirkan kepada Anda, termasuk tidak memberikan sesuatu kepada Anda.
harus kita syukuri. Kenapa? Karena Allah itu tahu semuanya. Allah itu bijak dalam segalanya. Karena itu jangan pernah kita dalam hidup ini mengeluh dan mengeluh. Bahkan kita itu kemudian menyangka yang tidak benar-benar kepada Allah. Tidak boleh kita ini, justru kalau selalu gelisah semacam itu berarti kita telah tergoda oleh setan. Kita masuk dalam jeratan setan. Hadirin santri dan jamaah yang saya muliakan, perintah dari Allah memang kita untuk senantiasa meminta. Was'alullaha min fadlih, dalam surat An-Nisa ayat 23, mintalah kepada Allah, karunia-karunia Allah, minta, silakan. Fa'amarana bisu'ali, Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta. Tapi kalau memang kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita marah. Pasti kita harus semakin yakin bahwa ada sesuatu yang Allah akan berikan kepada kita. Pasti, tenang aja, Allah pasti akan berikan kepada kita yang terbaik. Dalam kajian kita selalu katakan, tidak boleh kita itu sedih, tidak boleh kita itu kecewa selama Allah menjadi Tuhan kita, karena Allah adalah maha dalam segala-galanya. Ini yang harus kita tanamkan dalam hidup ini. Harus kita tanamkan. Nah, dinyatakan dan di akhir kisah pada nikmat yang saya jelaskan hari ini, di Imam Sa'roni mengatakan, kata beliau, kalau summa illam yu'tihi al-haqqu tabaraka wa ta'ala syai'an mimma sa'ala fid dunya fasayu'tihi fil akhirah sawaban a'zam min dzalik. Kalau Allah tidak memberikan atas permintaan kita di dunia ini, tidak diberikan, yakinlah Allah itu akan memberikan di akhirat pahala yang jauh lebih besar dari apa yang dia pinta. Fala budda lisail, maka pasti bagi orang yang meminta kepada Allah, min husuli faidatin ajilatin au ajilatin, pasti dia akan mendapatkan faidah, mendapatkan keuntungan, mendapatkan hikmah, baik sekarang ataupun nanti. Pasti akan ada itu. Jangan pernah kita ragu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi para santri dan jamaah, sudah, berhentilah mengeluh. Ayo kita bersyukur, nikmati setiap tetesan takdir yang Allah berikan kepada kita. Yakinlah semua permintaan kita, semua doa kita pasti memiliki hikmah, pasti memiliki faidah. Tidak sekarang, tapi juga bisa nanti. Sabarlah dan bersyukurlah. Demikian kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.